Terungkap. Anakku tuntut harta 8,2 miliar rupiah. Siramku dengan kopi panas, kubalas dengan mengejutkan, hari itu adalah pagi yang cerah di desa kecil yang dikelilingi sawah hijau membentang. Aroma segar tanah basah setelah hujan semalam menyapa Budi saat ia terbangun. Sejak dini hari, ayah satu anak ini sudah berada di ladang, mencangkul tanah demi hasil panen yang lebih baik. Setiap goresan cangkulnya adalah harapan dan impian untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Rina, putri tercintanya yang kini berusia 20 tahun. Meski hidup di tengah kesulitan ekonomi, cinta dan perhatian Budi tak pernah surut. Namun, segala sesuatu berubah saat Rina mulai merasa tertekan. Ayah, seharusnya aku memiliki lebih dari ini. Kenapa kita harus hidup susah? Teriaknya dalam perdebatan yang menghangat di ruang tamu sederhana mereka. Foto-foto masa kecil Rina menghiasi dinding, menjadi saksi bisu betapa bahagianya mereka sebelum semua ini. Budi merasa jantungnya tertekan, kata-kata Rina seperti sabetan di dadanya. Ia tahu tekanan yang dirasakan putrinya, tapi ia juga tahu, hidup tidak selalu sesuai harapan. Suatu hari, saat Budi terbaring lemah karena kehabisan tenaga, Rina muncul membawa amarah. Ayah, kenapa kamu tidak memberikan lebih? Harta 8,2 miliar rupiah seharusnya menjadi hakku. Dengan emosi yang tak tertahankan, Rina menyiramkan kopi panas ke wajah Budi. Reaksi Budi justru tidak terduga. Dia hanya tersenyum lembut, jiwanya dipenuhi rasa sakit dan keinginan untuk berbagi. Dengan tenang, Budi mengajak putrinya untuk mengenang kembali masa-masa sulit dan bahagia yang telah mereka lalui. Rina, lihatlah semua ini. Kita sudah melewati banyak hal bersama, cinta ini tidak bisa diukur dengan uang, katanya pelan. Momen itu seperti puso yang menyentuh jiwanya. Semua perdebatan dan pertikaian seolah runtuh di hadapan kasih sayang yang tulus antara ayah dan anak. Saat malam tiba, mereka duduk di beranda, di bawah cahaya bulan purnama. Ayah, aku hanya ingin berharga. Tidak ingin merasa seperti beban, ujar Rina dengan suara bergetar. Budi meraih tangan Rina, kamu sudah berharga, nak. Kebahagiaan kita tidak terletak pada materi, tapi pada ikatan yang kita bangun bersama. Namun, saat itu, Rina teringat akan impian dan harapannya. Dia berpikir, apakah ayah akan terus bertahan di tengah pertanyaanku tentang keadilan ini? Mereka terdiam. Suasana terasa begitu tegang, menggantung seperti awan mendung siap membawa hujan. Detak jantung keduanya terdengar seperti simfoni, harapan dan ketegangan yang bercampur jadi satu. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan lalu. Dengan penuh emosi, Rina menatap ayahnya, dan terdengar suara lirihnya, aku ingin harta itu, ayah. Tapi aku juga tidak ingin kehilanganmu. Saat kata-kata itu keluar, air mata mengalir di pipinya. Dalam keheningan malam yang purnama, harapan dan ketakutan bercampur dalam hati mereka. Perjalanan mereka belum selesai, dan gesekan antara keadilan dan kasih sayang akan terus menguji ikatan mereka. Bagaimana Budi akan menghadapi realita ini? Akankah mereka menemukan jalan kembali? Ketegangan yang menyelimuti malam itu tak juga lenyap. Budi mencengkeram tangan Rina lebih erat, seolah mencoba menyampaikan semua rasa yang ada dalam hatinya. Sorot bunga matanya tak lagi hanya penuh kasih sayang, melainkan juga proyeksi kekhawatiran. Mungkin bagi Rina, semuanya terasa sepele, tapi bagi seorang ayah, perasaan kehilangan adalah hal terburuk yang bisa dialaminya. Rina, aku tahu hidup kita tidak mudah. Tapi ingatlah, setiap tetes keringatku adalah untukmu, suara Budi bergetar. Rina terdiam, mengamati setiap detail wajah ayahnya. Dia melihat kerutan di dahi Budi, garis-garis lelah yang muncul di sudut matanya, dan napas yang berat. Rina seakan terbangun dari lamunan dan merasakan betapa dalamnya pengorbanan yang telah diberikan Budi selama ini. Sedekat itu, mereka berdua berada dalam krisis yang saling bertabrakan. Rina ingin merasa berhak, sementara Budi berjuang keras untuk membuktikan bahwa uang bukanlah segalanya. Dengan gemetar, Rina menggigit bibirnya. Ia merasa terjepit antara cinta dan keinginan. Bagaimana jika aku pergi? Katanya tiba-tiba, dengan rasa pahit menghujam hati Budi.
Rina tak bisa menahan gejolak emosinya. Mungkin aku bisa mencari kebahagiaanku sendiri, ayah. Mencari siapa yang bisa membuatku merasa cukup. Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong, membuat Budi terdiam. Sungguh, apa yang dikatakannya adalah pilihan terakhir. Budi mengingat kembali tahun-tahun ketika Rina masih kecil, berlari di ladang sambil tertawa. Rina, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada mendengarmu tertawa. Jangan mengorbankan itu, ucapnya, suaranya serak karena menahan tangis, namun, Rina justru semakin tertekan. Tapi ayah, impianku adalah, ia terpejam sejenak, mencoba menata kata-kata yang sulit. Adalah memiliki kehidupan yang lebih baik. Aku tidak ingin terjebak dalam kesederhanaan yang tidak ada artinya. Di dalam hati, Budi merasakan kepedihan yang mencuat. Rina ingin terbang, dan mengabaikan semua ikatan yang ada. Kewafaran itu terasa sangat berat. Berhentilah berharap pada materi. Kita harus berjuang untuk kebahagiaan kita. Suasana semakin panas, seperti terjebak dalam api yang berkobar. Dalam hitungan detik, nada bicara semakin tinggi, dan semua ketakutan terasa begitu nyata. Rina merasakan seolah jiwanya terperangkap dalam bayangan desakan masa depan yang lebih baik, sementara Budi terjebak dalam keinginan untuk mempertahankan apa yang mereka miliki. Saat harapannya terlepas, jabat tangan mereka akhirnya terlepas. Rina berdiri, menatap Budi dengan air mata yang menggenang. Aku pergi, ayah. Aku lelah, katanya dengan suara tersekat. Budi mendapati dirinya hilang kata. Dalam sekejap, dunia terasa sempit dan hampa. Rina, teriaknya, namun suara itu tak terjemahkan ke dalam jiwa putrinya. Rina berlalu pergi ke dalam kegelapan malam. Dalam hening, Budi merasa seolah satu bagian dari hidupnya tercabut. Entah kemana jalan yang harus diambil. Air mata mengalir di wajahnya, saat pandangannya terfokus pada jejak langkah Rina yang semakin menjauh. Malam pun semakin gelap, seolah alam ikut merasakan kesedihan Budi. Hampir tak ada harapan yang tertinggal dalam benaknya. Apakah aku harus membiarkan Rina pergi? Tanyanya dalam hati, seakan semua jawabannya melayang entah kemana. Rasa sakit dan rasa rindu menumpuk dalam dadanya, membentuk gumpalan yang tak dapat dilukiskan. Namun, di antara kepeningan itu, muncul secercah harapan. Aku harus menemukan cara untuk menyelamatkannya, pikir Budi. Aku tidak bisa kehilangan anakku. Dia pun melangkah maju, matanya berbinar oleh tekad yang baru. Jalan panjang membentang di depan Budi, dan segala ketidakpastian kini menjadi tantangan. Apa yang akan dia lakukan untuk menyelamatkan hubungan mereka? Kemanakah langkah yang akan dia ambil? Budi berjalan menerobos kegelapan malam, pikiran dan perasaannya bergemuruh. Di setiap langkahnya, kenangan tentang Rina berpadu dengan rasa khawatir yang mendalam. Ia tahu betul betapa impian putrinya sebesar langit, dan tidak ada hal yang lebih menyakitkan daripada tidak bisa membawanya ke tempat yang dia inginkan. Seiring ia melangkah, suara derap kaki di jalan batu menambah kesunyian malam. Di sudut pikirannya, ia mempertanyakan apakah ia sudah berbuat cukup untuk Rina. Kenapa di saat-saat seperti ini, semua kenangan indah terasa begitu menyakitkan? Apa ia hanya seorang ayah yang tidak mampu memberikan masa depan yang lebih cerah? Budi merasa nafasnya semakin berat. Ia ingat saat mereka memasak bersama, tawa Rina saat ia bercanda tentang mengajar memasak nasi goreng. Seharusnya itu menjadi momen bahagia, tapi sekarang, itu hanya menyisakan luka. Air mata baru menetes lagi. Sampai di mana, Rina? Gumamnya. Ia teringat dengan kertas yang dibacakan Rina tadi, harapan-harapan yang ia ceritakan. Kemandirian, uang, kehidupan yang lebih baik, seolah semua itu menggema dalam benaknya. Kemudian, binar harapan itu kembali muncul. Ia teringat beberapa tahun lalu, saat Rina berusaha menjadi juara di sekolah. Rina pernah gagal dan sangat terpukul, namun cintanya kepada Budi kembali membangkitkan semangatnya. Ayah, aku akan berusaha lebih keras, ungkapnya, dengan bulir-bulir maju ke depan. Jika dia bisa melewati itu, kenapa tidak aku? Tekadnya semakin membara. Dalam hati, Budi berjanji untuk tidak menyerah. Ia pun bergegas menuju ke arah tempat Rina sering menghabiskan waktu, taman kota. Di sana, di bawah sinar bulan, ada harapan bertemu lagi. Sesampainya di taman, suasana terasa sejuk, dengan semilir angin yang membuatnya teringat saat Rina berdansa dengan kawan-kawannya di sana. Selalu ada tawa, dan di sana pula harapan seakan tak pernah sirna. Tapi kini, benaknya dibanjiri pertanyaan, apa yang seharusnya dia lakukan untuk menunjukkan kepada Rina bahwa kebahagiaan tidak selalu tentang kekayaan,
Ia meraba saku jaketnya, menemukan selembar kertas yang berisi catatan tentang bisnis kecil yang ingin ia kembangkan. Bisnis sederhana ini mungkin bisa memberi kami lebih banyak waktu bersama, pikirnya, membayangkan betapa bahagianya jika Rina kembali ke rumah dan melihat usaha mereka bersama, setiap detik terasa berharga. Dalam kebisuan malam itu, ia mulai memikirkan bagaimana cara menjelaskan pada Rina tentang kebahagiaan yang sejati. Budi tak ingin terbawa kesedihan. Ia harus memperbaiki hubungannya dengan putri satu-satunya. Sebuah nada bergetar di saku ponselnya membuatnya tersentak. Itu dari Rina. Budi membuka pesan singkat itu dengan cepat, dan hatinya bergetar ketika membaca kalimat itu. Ayah, aku di kafe dekat kampus. Perlu berbicara. Detak jantung Budi berdegup cepat. Momen kebenaran telah tiba, dan harapan kembali menggelora di dalam dirinya. Tunggu sebentar, sayang. Aku akan segera ke sana, ujarnya dalam hati, melangkah cepat menyusuri jalan menuju kafe. Apa sebenarnya yang ingin Rina bicarakan? Rasa penasaran semakin membara, meresapi setiap langkah mendekat ke arah kafe. Budi tak bisa menahan harap, dan dalam dadanya, gumpalan emosi itu kembali memuncak. Apakah ini akan menjadi awal dari pemulihan hubungan mereka? Seberapa besar Rina ingin membawa impiannya? Semua pertanyaan berkecamuk di pikirannya, dan kesadaran itu membawa Budi pada titik krusial dalam perjalanan mereka. Budi menyeberang jalan, hampir tanpa memperhatikan lanskap sekelilingnya. Kafe kecil itu muncul di depannya, pencahayaannya yang hangat seakan menjadi lampu penuntun di tengah malam. Saat menginjakan kaki di dalam kafe, aroma kopi yang segar dan manis membanjiri indera penciumannya, mengingatkannya pada kenangan-kenangan hangat bersama Rina. Namun, suasana hati Budi jauh dari hangat. Hatinya berdebar hebat. Ia mengamati setiap sudut kafe, berharap menemukan sosok Rina di salah satu meja. Akhirnya, pandangannya tertuju pada seorang gadis dengan rambut panjang terurai, duduk di meja dekat jendela. Rina. Wajahnya terlihat cemas, pandangannya menatap kosong ke arah cangkir kopi yang sudah dingin. Rina. Budi memanggil dengan nada pelan, berusaha menahan untuk tidak merasa tertekan. Rina mengangkat wajahnya dan mata mereka bertemu. Senyum Budi mencoba ada, meski terlihat dipaksakan. Ayah, Rina menyapa tanpa semangat. Budi merasakan ada yang tidak beres. Dia segera duduk di hadapan Rina, memperhatikan garis-garis kecil di wajah putrinya yang dulunya ceria itu. Kini, ada kerisauan yang menggelayut, menghapus semua joy yang selama ini menghiasi mata Rina. Kenapa kamu menghubungi aku? Tanyanya, berusaha menahan suara agar tidak bergetar. Ada yang ingin aku bicarakan, Rina menjawab pelan, suaranya nyaris tidak terdengar. Budi merasakan keringat dingin mengalir di dahinya. Tentang apa, Rina? Kamu tahu ayah selalu siap mendengarkanmu. Berita ini sulit, ayah. Rina menghela napas dalam-dalam. Aku ingin mengejar mimpiku, dan untuk itu aku perlu uang. Uang? Apa maksudnya? Budi tertegun, merasa ada yang janggal. Dengan ketegangan yang mendekap, Rina mengeluarkan selembar dokumen dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Ini angka dari biaya pendidikan dan keperluan proyekku. Totalnya 8,2 miliar rupiah. 8,2 miliar rupiah? Suara Budi meninggi. Dia merasa dunia sekitarnya berputar. Kenapa kamu tidak bilang dari awal, Rina? Apa kamu pikir ayah bisa mencari uang sebanyak itu? Aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan, ayah. Aku hanya ingin menjalani hidupku. Mimpi ini, aku tidak mau menyerah begitu saja. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Budi. Rina, putrinya yang begitu cerdas dan berbakat, kini terjebak dalam angka-angka besar yang ia tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Rina, ini bukan hanya soal uang. Ini tentang pilihan. Kita butuh untuk memahami apa yang sebenarnya membuatmu bahagia, jawab Budi dengan nada penuh harap. Bahagia? Rina membentak, emosinya pecah. Aku tidak bisa bahagia jika tidak bisa mencapai apa yang kuinginkan. Aku tidak bisa menghabiskan hidupku di sini, hanya mengandalkan yang kau berikan. Hati Budi terjepit. Rina menginginkan sesuatu yang lebih, dan di saat bersamaan, ia merasa begitu kecil dan tak mampu. Gumpalan amarah dan kesedihan muncul secara bersamaan. Jadi, apa kamu mau menitipkan semua harapanmu pada uang semata? Dunia ini kejam, ayah. Rina berteriak, mengabaikan semua yang dikatakan Budi. Kedatangan dunia luar seolah tak lagi mendengar,
saat Budi meraih cangkir kopi dan dengan refleks, menjatuhkannya, membuat kopi panas itu tumpah ke arah Rina. Rina. Sebagai reaksi, Rina berdiri, menatap Budi dengan mata membara. Apa yang kau lakukan? Budi tertegun, merasakan panik menyergap dirinya. Aku tidak bermaksud keheningan melanda mereka, menunggu siapa yang akan berbicara terlebih dahulu. Budi merasa langkah mereka sudah terjerat dalam kegelapan ketidakpahaman. Rina, maaf, kita harus bicarakan ini. Ada cara lain untuk mencapai impianmu. Rina memalingkan wajahnya, seakan menghapus kehadiran ayahnya. Dalam hatinya, Budi sudah bisa merasakan permusuhan ini. Satu hal lagi, ayah, Rina berbalik dengan menatap tajam. Kadang kita harus pergi untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya. Kata-kata itu menyisakan rasa sakit yang menyayat hati Budi. Apakah ini saatnya mereka berpisah? Dan apakah ada jalan kembali untuk memperbaiki semuanya? Dengan sisa harapan yang tersisa, Budi hanya bisa memandang Rina pergi, meninggalkan kafe dengan langkah penuh ketegasan. Kegelapan terasa semakin dalam. Kenapa semuanya jadi begini? Budi seperti terjerat dalam labirin pertanyaan yang tak terjawab, saat suara Rina masih terus bergaung di otaknya. Budi duduk tertegun di kafe, seolah terjebak dalam keheningan yang mendalam. Pandangannya mengawasi pintu keluar, menanti kehadiran Rina yang tak kunjung kembali. Dalam hati, rasa cemas dan kehilangan seperti mengguncang jiwanya. Ada sesuatu yang terputus di antara mereka, sebuah jembatan yang tak lagi bisa dilalui, detak jantungnya kian meresahkan. Setiap detik terasa seperti jam, dan aroma kopi yang semula menenangkan kini menjadi menusuk. Kenangan bersama Rina berlarian dalam pikirannya, senyumnya yang ceria, gelak tawanya yang menggema. Tapi kini, kepergiannya seperti membekas luka yang dalam. Apakah aku gagal sebagai ayah? Bisiknya pelan, berusaha menjawab tanya yang tak pernah ia sangka harus dihadapi. Air mata menggenang sekali lagi, tapi ia segera menyekanya dengan telapak tangan. Dia perlu tenang. Satu hal terbersit dalam benaknya. Rina lebih dari sekadar putrinya, dia adalah mimpi yang sedang terancam. Ia tidak ingat kapan semua berubah. Apakah itu saat Rina memasuki dunia pendidikan yang lebih tinggi, atau saat perjalanan hidupnya menuntut lebih dari sekadar harapan? Budi berdiri, berniat membawa diri keluar. Langkahnya ragu. Ia tidak ingin meninggalkan kafe, tempat yang menjadi saksi bisu semua kenangan manis mereka. Namun, mungkin kini adalah saatnya untuk menjalani perjalanan baru. Sebelum itu, ia teringat pada sebuah proposal pekerjaan yang ditawarkan beberapa waktu lalu. Pekerjaan yang bisa memberikan lebih dari sekadar harapan, bisa membuka jalan untuk impian putrinya. Budi, ayo kerjakan itu. Suara sahabatnya, Agus, tiba-tiba terngiang. Kini, seperti ada dorongan baru. Kenapa dia tidak berpikir untuk mencari sumber lain? Menyatukan mimpinya dan mimpinya. Koresponden pers berbicara dengan keberanian. Jika itu yang dibutuhkan untuk membantu Rina, maka itu harus dilakukannya. Dengan tekad yang baru, Budi melangkah keluar dari kafe. Malam itu gelap, tapi jiwanya perlahan menemukan cahaya. Di luar, angin malam berhembus lembut. Dia terus berjalan, membawa harapan dan penyesalan. Namun, di lubuk hati, ada rasa bangga. Rina menginginkan lebih, layaknya banyak anak muda lainnya. Semangat yang perlu didukung bukan dihentikan. Ketika dia sampai di rumah, suasana terasa hampa. Ruang tamu seakan menjadi lautan kesunyian, berangan-angan akan canda tawa yang hilang. Pada sebuah meja kerja di sudut ruangan, proposal pekerjaan itu tergeletak, tampak menunggu untuk diangkat kembali. Dengan semua kekuatan hatinya, ia mencoba duduk dan membuka berkas itu. Alih-alih membaca, pikirannya kembali melayang ke wajah Rina. Bagaimana jika semua ini bisa menjadi jembatan antara mereka? Mengapa tidak berjuang bersamanya alih-alih melawannya? Mimpi Rina adalah mimpinya juga. Budi meraih pulpen dan mulai menulis surat yang akan ia kirimkan ke perusahaan tersebut. Dia menggambarkan potensi yang ia yakini dimiliki mereka sebagai tim. Tiba-tiba, bunyi ponsel mengganggu konsentrasinya. Dengan cepat, ia melihat layarnya. Satu pesan masuk dari Rina. Ayah, aku butuh waktu. Mungkin lebih baik kita tidak saling berhubungan, tapi aku harap kau mengerti. Kata-kata itu seperti jurang dalam hatinya. Dia merasa ditinggalkan lebih dalam lagi. Namun, ada satu hal yang tak ingin ia lepaskan. Harapan. Sambil memandang langit malam, ia berbisik, Rina, kau akan selalu jadi bagian dari hidupku. Aku akan berjuang demi mimpi kita.
Budi terus mengetik, menyusun rencana untuk masa depan. Dalam setiap kata yang tertulis, ada harapan, ada penantian untuk saat di mana mereka bisa kembali berbicara lebih dari sekadar kata-kata yang menyakitkan. Namun, tanpa dia sadari, malam itu juga memunculkan sebuah pesan misterius dari nomor tak dikenal, membuatnya berhenti. Hatinya berdebar. Kau ingin tahu apa yang baru saja terjadi? Pesan itu berbunyi, kejutan apalagi yang menanti di depan? Budi menatap layar ponselnya, matanya seakan tidak percaya pada kalimat yang baru saja mengganggu ketenangannya. Hatinya berdebar kencang. Kau ingin tahu apa yang baru saja terjadi? Tertera dalam pesan itu, seperti tantangan yang tidak ingin ia abaikan. Dia mencoba mencari tahu siapa pengirimnya, namun nomor itu tidak terdaftar di kontaknya. Rasa penasaran membuatnya terjaga. Dia menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Apa yang bisa lebih buruk dari kehilangan Rina? Namun, entah kenapa, firasatnya mengatakan bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih rumit. Ketika jari-jarinya menghimpit ponsel, Budi teringat kembali tentang surat yang masih belum ia kirimkan. Ia melirik ke meja kerja, lalu melihat proposal yang berisi harapannya. Dalam sekejap, ia mengambil keputusan. Dia harus merespons pesan itu. Sebuah risiko yang harus diambil. Dengan cermat, ia mengetik balasan. Siapa kamu? Apa yang kau tahu tentang Rina? Tunggu. Hanya itu yang bisa ia lakukan saat ini. Selepas mengirim, Budi kembali ke proposal itu. Ia mulai membaca setiap baris, mengisi ruang kosong dengan ide-ide segar yang melahirkan harapan untuk masa depan. Di dalam pikirannya, Rina perlu tahu bahwa ia akan melakukan apapun demi mendukungnya. Apakah Rina masih merasa terasing? Atau semua ini hanya sekadar pelarian? Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Balasan datang. Aku tahu banyak tentang hidupnya. Tentunya, tentang apa yang terjadi di belakang layar. Daripada menambah kegalauan, Budi merasa ada benang merah yang terhubung dengan pesan ini. Rina diibaratkan sebagai bintang yang berpijar, tetapi saat ini terhalang oleh awan gelap. Dia ingin menjelajahi lebih jauh. Segera, ia membalas kembali. Apa yang kau maksud? Kenapa kamu tahu tentang anakku? Budi tidak menunggu terlalu lama untuk mendapatkan balasan. Ada yang ingin kuungkapkan, tetapi kita perlu bertemu. Ini tidak bisa disampaikan lewat pesan. Kepalanya terisi dengan banyak pikiran. Haruskah ia pergi? Apakah itu aman? Rasa ingin tahunya melawan akal sehatnya. Namun, Rina di benaknya seperti sinyal yang menuntut perhatian. Dia tahu, meskipun perasaannya campur aduk, berjuang demi Rina adalah keputusannya. Apapun yang terjadi selanjutnya, ia akan berusaha melindungi anaknya. Hingga akhirnya, ia mengirim pesan lagi. Di mana mau bertemu? Tanpa menunggu, Budi meraih jaket dan mulai melangkah menuju pintu. Keputusannya diambil. Tidak ada lagi waktu untuk berdiam diri. Dia tidak bisa mundur. Dia harus menemukan jawaban. Sekitar setengah jam kemudian, ia berada di sebuah taman kecil di pinggiran kota, tempat yang menjadi favorit Rina sewaktu kecil. Udara malam terasa segar, namun hatinya penuh gejolak. Setiap detak jantung seolah bergetar menantikan kejutan apa yang akan terungkap di depan. Akhirnya, di pojok taman, dia melihat sosok yang tak dikenalnya. Seorang pria bertubuh kekar, mengenakan jaket kulit dan topi hitam. Mengapa dia bisa merasakan kekhawatiran yang kuat dari pria tersebut? Budi mendekat. Kau yang mengirim pesan itu? Tanyanya pelan, berusaha menahan dahu yang bergetar. Pria itu tersenyum sinis, lalu mengangguk. Aku ada di sini untuk membantumu mengerti lebih banyak tentang Rina. Senyum itu menambah ketidakpastian dalam hati Budi. Semuanya terasa sangat berbahaya, tetapi satu hal pasti, ini adalah titik balik yang akan mengubah segalanya. Ini baru permulaan, pikirnya, berusaha mempersiapkan diri untuk apapun yang akan datang. Kata-kata pria itu mengalir ke telinga Budi seperti suara petir di kegelapan malam. Ada ketidakpastian yang menusuk hatinya. Apa maksudmu? Tanyanya pelan, berusaha meredakan ketegangan di antara mereka. Pria itu kemudian melangkah mendekat, menciptakan jarak yang semakin intim namun mencekam. Rina terlibat dalam sesuatu yang tidak kamu ketahui, ia berkata dengan suara serak. Mata Budi terbelalak, berbagai kemungkinan berputar di benaknya. Sesuatu yang berbahaya? Tanya Budi, khawatir. Dapat dirasakan, napasnya semakin berat. Pria di depannya mengangguk perlahan. Kau tidak bisa membayangkan seberapa dalam dia terjerat.
Budi merasakan jantungnya berdebar dalam irama yang tidak sesuai. Tapi dia hanya anakku, seharusnya dia aman, desahnya. Desakan rasa sakit menutup jalan pikirannya. Sebagai seorang ayah, apa yang bisa ia lakukan? Bukan hanya itu, katanya. Rina juga memiliki harapan dan ambisi yang lebih besar. Mungkin lebih besar dari apa yang bisa kamu bayangkan. Suara pria itu mengandung nada simpatik, seakan berusaha meyakinkan Budi bahwa bukan hanya ketidakamanan yang menjelang. Ambisi? Budi menggigit bibirnya, mencoba menyimpan semua perasaannya. Dia teringat kembali saat-saat Rina bercerita tentang mimpinya untuk menjadi seorang seniman. Namun di sisi lain, dia pun berpikir akan cicit yang berpotensi merusak masa depan anaknya. Kata-kata pria itu membangun kecemasan. Betul. Namun, jalan yang dia pilih salah. Dan ada orang-orang di luar sana yang tidak ingin melihatnya berhasil. Mereka melihat potensi itu sebagai ancaman. Pria itu mengerutkan alisnya, menatap jauh ke mata Budi, seolah mencari kejujuran dalam pandangannya. Budi menggigit jari, berusaha mengatur napasnya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Haruskah dia melindungi Rina dari dampak ambisinya sendiri atau membiarkannya mengejar mimpinya? Dia perlu perlindungan. Orang-orang yang aku sebutkan memiliki cara yang tidak biasa untuk memastikan semuanya tetap sesuai keinginan mereka. Pria itu melanjutkan, menjelaskan tanpa memberi Budi kesempatan untuk berbicara. Kau harus bersiap-siap. Budi merasa seperti terperangkap dalam labirin gelap. Setiap jalan menuju ketidakpastian dan rasa takut. Bagaimana caraku bisa membantunya? Suara Budi bergetar saat ia berbicara, menahan semua rasa sakit serta ketegangan dalam hatinya. Kau harus mengetahui siapa mereka. Apa yang ingin mereka ambil dari Rina? Jawab pria itu dengan tajam. Dan ingat, tidak semua teman bersikap baik. Budi merasa seolah dicerna oleh suara pria tersebut, seakan terikat di suatu tempat di antara kenyataan dan fantasi. Lirik hatinya seperti melambung ke langit, bercampur dengan ketakutan dan harapan. Secara tiba-tiba, ponsel Budi bergetar lagi. Sebuah pesan baru. Tanpa disengaja, matanya menangkap notifikasi itu. Rina dalam bahaya, cepatlah. Waktu terbatas. Pesan itu membuat detak jantungnya semakin kencang, seperti lonceng yang berdering keras. Budi, waktumu tidak banyak, kata pria itu, mendesak. Kau harus bertindak sebelum terlambat. Siapa mereka? Tanyanya, menggenggam erat ponselnya seolah itu satu-satunya kenyamanan yang tersisa. Aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Tapi jika kau serius melindungi Rina, kau perlu mempercayai informasi ini. Ada nada serius yang menyelubungi suara pria itu, sebuah tekanan yang tidak bisa dipungkiri. Budi menatapnya dengan penuh keraguan. Namun, mencari keselamatan Rina adalah hal yang lebih penting dari apapun. Aku akan mencari tahu, tekadnya. Tunjukkan padaku jalan. Di mana aku harus mulai? Pria itu tersenyum, lalu meraih lengan Budi dengan lembut sebelum menjawab, aku akan membantumu, tapi ingat, ini adalah perjalanan yang berbahaya. Tidak semua orang akan senang dengan pencarianmu. Budi mengangguk, merasakan keringat dingin di pelipisnya. Di tengah keguncangan emosional, satu hal berdiam di pikirannya, aku tidak akan mundur. Aku akan melindungi Rina, apapun yang terjadi. Namun, saat dia berpikir sudah siap, benaknya kembali berputar. Siapa yang bisa dia percayai? Dan seberapa jauh ia harus melangkah demi anaknya? Kepanikan mulai menyusup lagi. Dilema dan ketidakpastian itu semakin menumpuk. Budi merasa harapannya terbalik, tersampir dalam keraguan yang dalam. Dia tahu, semua ini baru permulaan, namun ancaman tersembunyi mungkin jauh lebih dekat daripada yang ia sadari. Momen kebenaran telah tiba, dan Budi harus segera mencari jalan. Budi melangkah cepat, hati berdegup kencang saat ia keluar dari kafe. Cuaca sore itu mendung, awan kelabu seperti menggantungkan beban di atasnya. Ia tahu, waktu tidak berpihak padanya. Pesan di ponselnya mengelilingi pikirannya seperti badai. Rina, aneh rasanya jika ia harus menerima kenyataan ini. Di satu sisi, pria itu menyampaikan informasi penting, namun di sisi lain, kehadirannya juga menambah kebingungan. Siapa dia sebenarnya? Apakah ia benar-benar bisa dipercaya? Bunyi deringan ponselnya menyentakkan lamunan. Sekali lagi, ia menemukan pesan baru, kali ini dari Rina. Ayah, aku mau bicara. Temui aku di taman dekat rumah. Budi merasa sedikit lega mendengar suara anaknya,
Namun hati kecilnya berkata lain. Ada yang tidak beres. Pesan itu membuatnya segera memutuskan untuk pergi. Ia mengemudikan mobil dengan cepat, pikirannya melayang kepada Rina. Seberapa dalam anaknya terlibat? Seberapa jauh ambisi Rina membawa mereka berdua? Setibanya di taman, suasana terlihat berbeda. Jalan setapak yang biasanya ramai kini tampak sepi. Hanya suara gemericik air dari kolam kecil yang mengisi keheningan. Budi meneliti sekeliling, mencoba menemukan sosok Rina. Di sana, di bangku dekat pohon yang rimbun, ia melihatnya Rina duduk lesu. Wajahnya memancarkan berbagai emosi kecewa, ketakutan, dan harapan. Begitu ia melihat Budi, senyuman kecil muncul di bibirnya, namun tidak sampai menghapus bayang kesedihan yang melingkupi wajahnya. Budi mendekati, berusaha tersenyum untuk menutupi apa yang ia rasakan. Rina, ayah khawatir tentangmu, ujar Budi pelan, mencoba membuka percakapan. Rina menunduk, jari-jarinya memainkan ujung gaun. Ayah, aku tahu ini semua rumit. Ada banyak yang terjadi tanpa sepengetahuanmu. Jelaskan padaku. Siapa orang-orang ini? Apa yang kau lakukan? Tanya Budi, nada suaranya mulai menguat. Ia ingin memahami, namun rasa sakit di hatinya tidak bisa sepenuhnya ditutupi. Rina terlihat ragu, bukan karena ketidakmampuan, tetapi karena ketakutan akan reaksi ayahnya. Aku tidak mau membuatmu khawatir. Tapi, aku terlibat dalam komunitas seni, dan mereka-mereka juga memiliki ambisi. Ambisi yang dimaksud? Apa yang terjadi di luar sana? Budi mulai merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Apa yang disembunyikan anaknya? Menurut mereka, seni adalah cara untuk mengubah dunia. Tapi bukan hanya itu, ada yang ingin memanfaatkan kami untuk kepentingan pribadi mereka. Rina berbicara cepat, seakan khawatir jika Budi akan memotongnya. Ayah tidak mengerti, ini lebih besar dari yang kau bayangkan. Budi merasa bingung. Maksudmu, ada orang-orang yang ingin menjadikanmu alat untuk mencapai tujuan mereka? Rina mengangguk, air matanya mulai mengalir. Mereka bahkan mengancamku, mencoba membungkam suara kami. Aku berpikir aku bisa mengubah sesuatu, tapi sekarang aku merasa tersesat. Rasa sakit Budi semakin dalam. Kau tidak sendiri, Rina. Kita bisa melakukannya bersama. Ayah akan melindungimu. Sebagai seorang ayah, instingnya berbicara. Dalam sekejap, Budi merasakan liganya berubah. Dia tidak hanya sekadar melindungi Rina, dia juga harus memberdayakannya. Dalam momen itu, harapan bercampur dengan rasa takut. Kita harus mencari cara untuk menghentikan ini. Kita perlu tahu siapa mereka. Namun, saat ia berbicara, sosok pria yang tadi ditemuinya tiba-tiba kembali keingatannya dan semua yang dia katakan. Rina tidak tahu seberapa dalam bahaya ini. Rina, ada sesuatu yang harus kau tahu tentang orang-orang di sekitarmu. Aku mendapatkan informasi dari seorang pria. Sebelum Budi menyelesaikan kalimat, Rina terkejut. Wajahnya menjadi pucat saat ia berbisik, Ayah, jangan. Dia bisa membahayakan kita. Budi merasa terjepit antara dua dunia keinginan untuk melindungi anaknya dan ketakutan akan konsekuensi yang lebih besar. Dapatkah mereka saling percaya dalam kekacauan ini? Aku tidak dapat membiarkanmu terjebak dalam ini sendirian, desis Budi, jari-jarinya menekankan ketidakberdayanya. Bersamaan dengan suara sirene dari jauh, Budi menyadari kebenarannya. Masalah ini lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Seperti bayangan gelap di tengah siang, ancaman sudah mendekat. Lalu, ketika mereka berdua terdiam dalam ketegangan, ponsel Budi bergetar sekali lagi. Sosok misterius dengan gambar jauh dari yang ia harapkan muncul di layar. Segera, atau semuanya berakhir. Pesan itu menambah rasa cemas yang menggerogoti Budi. Apakah mereka akan menghadapi ancaman tersebut? Dan bagaimana mereka bisa melindungi satu sama lain ketika kegelapan semakin mendekat? Budi mengalihkan pandangannya dari ponsel yang bergetar ke wajah Rina. Dia merasakan tekanan di dadanya. Ia tahu mereka tidak memiliki banyak waktu. Suara sirene yang semakin dekat membuatnya tersadar. Rina, kita harus segera pergi dari sini, katanya, bersuara tegas meskipun hatinya bergetar. Rina terlihat bingung, matanya mengisyaratkan lebih banyak pertanyaan. Tapi ayah, kemana kita harus pergi? Siapa mereka? Apa yang kita lakukan sekarang? Sebuah keraguan yang memekik di dalam dirinya. Bukan saatnya untuk menjelaskan semuanya. Kita harus aman dulu, jawab Budi, berusaha tetap tenang meskipun getaran kegundahan dalam dirinya terus bergejolak.
Ia menarik tangan Rina, rasa dingin resmi menyentuh antara mereka. Saat mereka bergegas menjauh dari bangku, suara langkah-langkah di belakang mereka terasa semakin mendekat. Rina mempercepat langkahnya, mengikuti gerakan ayahnya. Setiap langkah memaksa mereka untuk meninggalkan semua yang telah mereka ketahui, semua yang mereka cintai. Mereka bisa saja tahu kita di sini, bisik Budi. Terlihat di balik pepohonan, bayangan gelap yang tak bisa diabaikan. Rina menggenggam erat tangan ayahnya, seakan mengisyaratkan dukungan dan ketidakpastian bersamaan. Rina, jika kau berada dalam bahaya, suara Budi hampir membuatnya menahan napas. Rina menoleh dengan tatapan tajam. Kita tidak bisa mengecewakan semua orang yang berharap pada kita. Kita harus melawan. Sebuah keputusan menyala di mata Rina, dan Budi merasakan jiwa putrinya yang tangguh melalui genggaman itu. Dalam situasi ini, mereka membutuhkan satu sama lain lebih dari sebelumnya. Kedua orang itu melanjutkan perjalanan, mencoba bersembunyi di balik pohon-pohon besar yang merunduk di sekitar taman. Suara sirene semakin mendekat, memecah kesunyian sore itu. Budi berusaha menstabilkan pikirannya, berusaha memperkirakan langkah-langkah berikutnya. Kita perlu mencari tempat yang lebih aman, katakannya, membayangkan setiap kemungkinan. Mereka terus bergerak sampai mencapai jalan besar tempat mobil terparkir. Saat Budi membuka pintu mobil, detak jantungnya berdegup kencang. Rina duduk di sebelahnya, wajahnya berkerut cemas. Ayah, siapa pria itu sebenarnya? Apa yang dia inginkan? Tanyanya, suaranya serak. Budi menggigit bibirnya, mencari cara untuk menyampaikan informasi yang cukup tanpa memperberat beban di hati Rina. Masalahnya lebih rumit. Dia mungkin punya koneksi dengan mereka, orang-orang yang ingin memanfaatkanmu. Mengatakan hal itu seakan pisau menusuk perasaannya sendiri. Mobil meluncur keluar dari tempat parkir, Rina memandang keluar jendela dengan pandangan kosong. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan mereka? Tanyanya lirih. Terus melangkah maju. Kita perlu mencari tahu siapa mereka. Jika mereka mau menjadikanmu alat, kita harus menghadapi mereka dengan kekuatan kita sendiri, jawab Budi. Nada suaranya terbalut semangat meskipun ia merasakan ketidakpastian. Ketika mereka berhenti di red light, ponsel Budi bergetar lagi di dashboard. Budi menatap Rina sejenak sebelum mengambilnya. Pesan baru mirip dengan yang sebelumnya muncul di layar. Kau tidak akan bisa melarikan diri dariku. Pertemuan kita belum berakhir. Pikiran bahwa ancaman ini tidak akan berakhir dengan mudah membuat tenggorokannya terasa kering. Rina meraih lengan ayahnya. Ayah, jangan jawab. Biarkan saja aku yang berbicara, ujarnya dengan marah. Satu momen ketegangan berada di antara mereka. Budi bisa merasakan beban di pundaknya semakin berat, tidak hanya untuk melindungi Rina, tetapi juga untuk membimbingnya melalui badai hidup yang tidak terduga ini. Sesuatu di dalam dirinya terbangun. Rina, kita akan menghadapi semua ini bersama. Kita tidak akan mundur. Dia mengepal tangan, ingin memberikan keyakinan kepada anaknya. Saat lampu hijau menyala, mesin mobil meraung, Budi membalikkan badan ke arah mobil yang mendekat dari samping. Dalam hati, ia berdoa semoga keputusan yang diambilnya benar. Namun, saat mereka meninggalkan taman dan berbelok ke jalan sibuk, bayangan masa lalu menggoda dari belakang. Sepertinya masalah ini baru saja dimulai, dan kebenaran yang mencengkeram. Mereka belum sepenuhnya terungkap. Satu pertanyaan menari di pikiran Budi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Saat Rina dan Budi melanjutkan perjalanan, suasana semakin mencekam. Jendela mobil yang tertutup rapat seolah tidak bisa menahan rasa cemas yang merambat di antara mereka. Budi merasakan tekanan di dadanya, seolah setiap ketukan jantung membawa berita buruk. Keputusan mereka untuk melawan, untuk menemukan jalan keluar, semakin menguatkan ikatan di antara mereka berdua. Kemana kita akan pergi, Ayah? Tanya Rina, suaranya bergetar. Dia berusaha tetap tenang, tetapi ketidakpastian membayangi wajah cantiknya. Kita perlu mengumpulkan informasi lebih lanjut. Dan kemudian, kita bisa berpikir dengan lebih jelas. Mungkin kita bisa mencari bantuan dari teman-teman di komunitas seni yang kamu sebutkan, jawab Budi, berusaha menanamkan rasa percaya diri dalam dirinya dan juga Rina. Namun, saat Budi mengemudikan mobil, pikirannya melambung jauh. Ia teringat wajah pria yang ia temui, namanya tidak pernah benar-benar dia ketahui. Rina, bisa tolong sebutkan siapa di komunitasmu yang mungkin bisa dipercaya? Budi bertanya, berusaha untuk mengalihkan perhatian Rina dari ketegangan saat ini. Dalam ketegangan, Rina menjelaskan satu persatu nama teman-temannya yang terlibat. Ada Sari, dia jauh lebih berpengalaman dalam komunitas ini, dan bisa jadi memahami lebih dalam tentang situasi yang terjadi.
Budi berencana untuk menghubungi Sari begitu mereka sampai di sembunyiannya nanti. Dia tahu bahwa setiap kata dari Rina adalah jembatan bagi harapan mereka berdua. Rina adalah sinar yang harus dilindungi. Dia adalah masa depan yang tak terbeli dengan uang. Sesaat setelah 10 menit melaju, ponsel Budi bergetar lagi. Dia meraih ponsel dari saku. Sekali lagi, pesan dari nomor yang sama muncul di layarnya. Mereka mengawasi. Waktu Anda hampir habis. Budi merasakan kerongkongannya tercekat, panik seakan menjalar di kulitnya. Rina, kita harus mempercepat langkah, katanya sambil memastikan tempat yang aman. Mereka segera sampai di tempat parkir yang tersembunyi di antara deretan gedung. Budi menyalakan lampu di dalam mobil, situasi kembali terasa tegang dengan kecemasan di udara. Begitu keluar dari mobil, kedua tangan mereka saling digenggam erat. Apa yang kita lakukan selanjutnya, Ayah? Tanya Rina dengan nada penuh harap. Kita cari Sari. Kita perlu mendengar segalanya dari dia, jawab Budi. Meskipun hatinya berdebar, satu palung percaya mendorongnya maju. Setelah berjalan menuju pusat komunitas seni, mereka mendapati sebuah studio kecil dengan mural indah yang menghiasi dinding. Aroma cat dan kayu baru memberi nuansa segar, tetapi hati Budi diliputi oleh kebisingan yang semakin mengganggu. Sari muncul dari balik pintu, matanya terbelalak melihat mereka. Rina. Ayah, kalian tiba. Teriaknya, mengulurkan tangan ke arah mereka. Namun ekspresinya segera berubah cemas. Kenapa kalian di sini? Ada yang tidak beres? Jelaskan semuanya, Sari. Apa yang sebenarnya terjadi? Budi meminta, tegas namun penuh harap. Sari mengajak mereka masuk ruangan yang tampak lebih aman, jauh dari jangkauan orang-orang yang mungkin mengawasi. Ada orang yang mencari kalian, barang-barang yang kalian kerjakan mungkin bisa jadi senjata bagi mereka, jelas Sari. Apa yang mereka inginkan? Tanya Rina, suaranya menahan napas. Banyak yang ingin mengeksploitasi materi yang ada di sekitar kita. Seni bukan hanya sekadar ekspresi, tapi juga sesuatu yang bisa menjadi alat. Sari menghela napas dalam-dalam. Mereka memandang potensimu sebagai ancaman. Budi merasakan hatinya berjerit. Ancaman? Ide yang menghantui pikirannya, kini menjadi nyata. Kita harus melindungi kamu, Rina. Jika mereka menang, kita akan kehilangan lebih dari sekadar karya seni. Ia menjelaskan, merasakan urgensi yang mendalam, dan saat mereka membahas langkah selanjutnya, seorang pria muncul di belakang, wajahnya familiar bagi Budi. Pria yang sama dari kafe, dengan senyuman sinis. Bagus kalian telah sampai di sini, katanya perlahan, wajahnya tidak memberikan tanda ramah. Kita perlu mendiskusikan beberapa hal. Dan jangan berpikir untuk pergi begitu saja. Rina menggenggam tangan Budi lebih erat. Apa yang kau inginkan? Dari kami? Tanyanya dengan ketegangan jelas di ucapannya. Pria itu mendekat, wajahnya menyiratkan niat jahat. Sederhana, anak muda. Saya hanya ingin memastikan bahwa seni Anda tidak digunakan untuk tujuan yang salah, ucapnya, menggoda. Atau sebaliknya, Anda harus bersiap menghadapi konsekuensi. Di sana, di dalam ruangan yang seharusnya aman, kegelapan mengancam. Sesaat, Budi teringat akan pertaruhan besar yang mereka lakukan untuk menemukan cara melindungi Rina. Apapun yang terjadi, kita harus bersatu, bisiknya. Dan saat itu, rasa hungkat melanda dirinya, tebal bingkai harapan mulai menghilang. Rina, kita harus bertahan, Budi menegaskan. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa menyerah. Perjuangan mereka baru dimulai. Aneka rintangan datang silih berganti, namun satu hal pasti, kasih sayang akan selalu menjadi pondasi yang mengikat mereka di tengah segala ancaman. Saat mereka berkenalan dengan ketidakpastian ini, hanya keberanian yang mampu mengungkap esensi mereka. Kita tidak akan mundur. Seru Rina, surat harapan mengalir di antara mereka. Di luar kegelapan, mereka bersiap untuk melawan dan mencari jalan untuk bertahan dan saling melindungi. Dan, ketika mereka bersatu, di balik bayang-bayang malam, harapan kembali bersinar, tanpa menghiraukan ancaman di depan mata. Bersama, mereka berdiri sebagai satu kesatuan dua jiwa berapi-api melawan takdir yang menghimpit.